Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan pembangunan Aceh. Bahagia sekali rasanya pada hari ini kami memiliki kesempatan pertama untuk duduk di sini karena ada dua hal yang istimewa. Yang pertama, kita akan melakukan launching media komunikasi baru, video podcast Bapeda Bercerita atau Bacrit. Ini merupakan ruang bagi kita insan pembangunan untuk berbagi cerita dalam suka dan duka pembangunan Aceh. Dan yang kedua, istimewa sekali karena Bapak Kepala Bapeda Aceh baru saja mendapatkan promosi doktor pada Universitas Syah Kuala, yaitu promosi doktor ilmu hukum dengan mendapatkan gelar Dr. Haji Teku Ahmad Dade SHMH. Saya Hasrati selaku host pada podcast perdana ini. Saya telah hadir bersama bintang tamu kita istimewa pada hari ini, Bapak Kepala Bapeda Aceh, yaitu Bapak Dr. Haji Teku Ahmad Dade SHMH. Bapak Kepala Bapeda, sebelum kita memulai bincang-bincang tentang pembangunan Aceh, kita ingin mendengarkan sedikit dari Bapak, apa kira-kira yang menjadi harapan bagi Bapak dan bagi kita semua dengan adanya media komunikasi yang baru ini, yaitu podcast Bapeda Bercerita. Sementara kita sudah punya Instagram, sudah punya Tabangun, dan Twitter, dan berbagai media komunikasi lainnya. Ya, terima kasih Ibu Dr. Hasrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya ini adalah podcast pertama daripada Bapeda Aceh yang kita mulai pada hari ini. Tujuannya kita membentuk podcast ini dalam rangka pertama memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita ada 4 sumber informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, tentunya kegiatan-kegiatan yang diwadahi dalam anggaran pendapatan belanja Aceh, terutama di tahun 2022 dan 2023 yang akan datang, yang hari ini yang sudah dimulai pada Januari ini. Kemudian yang kedua juga kita akan mendapatkan informasi-informasi dari rekan-rekan yang menjalankan CSR dengan pemerintah Aceh. Ya, tahun ini akan ada peningkatan seperti yang dilakukan oleh PT MIFA Bersaudara. Itu penjualan mereka di tahun 2022 itu mencapai 5,2 triliun. Artinya kalau CSR-nya itu ada sekitar 52 miliar. Tetapi mereka sudah mengatakan kepada saya berdasarkan hasil daripada pemegang saham itu sekitar 49 miliar. Ini juga akan terjadi peningkatan dari beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi ini sumber kedua yang harus kita informasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kita juga punya rekan-rekan CSO dari NGO-NGO internasional dan juga lokal dan nasional, yang mereka juga banyak kegiatan-kegiatan di Aceh, ya, seperti YEL dan lain sebagainya, yang itu juga perlu kita informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh rekan-rekan NGO kita yang ada di Aceh, terutama dalam hal pelestarian terhadap lingkungan dan peningkatan kapasitas daripada pemerintah. Yang keempat, kita juga bisa nanti akan mendapatkan dari podcast ini informasi-informasi dari kabupaten kota yang bisa menginformasikan kepada masyarakat. Dan nanti berikutnya kita juga akan membuka acara yang bersifat mungkin interaktif atau pertanyaan dari masyarakat. Mungkin kita juga perlu mengundang beberapa masyarakat yang kritis untuk memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Aceh dan juga kabupaten kota. Jadi kita berharapkan nanti media ini bisa kita manfaatkan bersama-sama, baik dari kalangan SKPA, ya, kemudian dari rekan-rekan yang mengelola CSR, kemudian juga dari CSO yang bergerak yang menjadi mitra pemerintah Aceh dan juga kabupaten kota serta masyarakat-masyarakat lainnya. Jadi itu tujuan kita, supaya karena sekarang ini semuanya itu sudah memanfaatkan media-media platform-platform yang ada di media sosial, ya, seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Makanya kita juga perlu, karena ini sebenarnya kalau dulu yang seperti ini mahal harganya. Kita harus punya stasiun TV.
Kalau sekarang kan dengan hanya berbekal studio mini seperti ini, dengan membuat skenario-skenario yang menarik, tentunya juga akan menjadi informasi bagi masyarakat. Baik, berarti ini sebuah langkah baru atau inovasi baru untuk mendekatkan kita kepada masyarakat. Kalau sebelumnya kita melakukan konsultasi publik dalam forum yang sangat formal, ini kita lakukan dengan cara yang berbeda dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Begitu Pak Kaban. Jadi Rakan Pembangunan Aceh, media komunikasi podcast Bapeda Bercerita ini juga terbuka bagi semua mitra pembangunan di Aceh, karena pembangunan merupakan tugas bersama kita, bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga semua mitra pembangunan. Baik Pak Kaban, sebelum kita memulai langkah baru pembangunan 2023 ini, Bapak bisa menceritakan sedikit kilas balik tahun 2022. Kira-kira apa catatan-catatan baik yang kita peroleh atau yang dapat kita toreh di tahun 2022 kemarin? Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya semenjak dilantik sebagai PJ Gubernur Aceh, Bapak Gubernur, Bapak Ahmad Marzuki, yang menjadi perhatian beliau yang pertama tentunya mengenai realisasi. Karena setelah tahun 2020 dan tahun 2021, itu silva kita itu mencapai 3,9 triliun ya. Tapi alhamdulillah untuk realisasi tahun 2022 ini kita mencapai 94,01%. Jadi silva kita hanya sekitar 950 miliar rupiah lebih kurang, dan itu sudah kita anggarkan di dalam tahun ini ya sebagai pembiayaan di tahun ini. Ini tentunya semuanya tidak terlepas daripada arahan dan bimbingan Bapak Gubernur, terutama karena beliau sangat mengharapkan supaya silva itu tidak terlalu besar, atau silva itu dapat dalam angka yang normal ya. Angka normalnya biasanya sekitar 5%. Dan kemarin Menteri Dalam Negeri sudah mengumumkan bahwa Aceh termasuk 10 besar, kalau tidak saya nomor 7 di Indonesia dalam hal realisasi. Sementara untuk realisasi pendapatan, ini dari rekan-rekan BPKA, itu sudah mencapai 100% lebih, 101%. Jadi alhamdulillah, mungkin kalau menurut saya adalah yang pertama itu mengenai realisasi. Karena kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya silvanya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 3,9 triliun. Ini akan menjadi beban dan PR yang sangat berat tentunya kepada Bapak PJ Gubernur. Dan alhamdulillah, semuanya dapat kita realisasi. Dan silva itu pun sebagian besar diwarnai oleh dana infak dan zakat. Karena dana infak dan zakat ini sebelumnya diletakkan di BPKA sebanyak 245 miliar. Sambil menunggu tentang peraturan kanun supaya rumah dapat dibangun dari dana infak tersebut. Setelah kanun tersebut selesai, makanya dialihkan ke Baitul Mal Aceh, dan mereka sudah dari awal mengatakan bahwa tidak akan mampu merealisasi seluruhnya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, terutama itu adalah tentang sisa lelang yang paling banyak. Yang kedua itu kita juga berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 0,89%. Dan ini adalah yang terbesar selama 20 tahun ini penurunannya. Jadi dari sinyalemen atau hal-hal yang diduga oleh BPS yang menyebabkan angka kemiskinan itu turun, dapat memperlihatkan kepada kita bahwasanya itu yang dana dari APBA dan APBD itu mungkin berperannya sedikit, tapi yang lebih berperan itu adalah seluruh masyarakat. Kalau masyarakat kita produktif, maka angka kemiskinan juga akan meningkat, terutama dalam hal pendapatan dan pengeluaran yang mereka lakukan di atas garis kemiskinan. Jadi untuk angka kemiskinan ini waktu itu juga terjadi panen yang sangat besar, kemudian juga ada harga sawit yang juga tinggi.
Kemudian kita juga terus berusaha untuk mengendalikan inflasi, itu juga penting. Walaupun pada Desember ini ada kenaikan sedikit, tapi kita sudah berhasil dari masuk dalam 5 besar, kemudian menjadi urutan 22 kalau nggak salah saya, sehingga pengendalian inflasi ini kita boleh dianggap kita memang bersungguh-sungguh untuk melakukan pengendalian inflasi ini. Sementara angka-angka yang lainnya, angka stunting itu belum keluar, dan juga pertumbuhan ekonomi kita memang sedikit lambat. Karena kalau menurut para ahli itu pertumbuhan ekonomi itu dan angka kemiskinan itu hanya dapat ditekan, termasuk pengangguran itu dengan adanya investasi dari luar atau investasi dari masyarakat kita, sehingga geliat ekonomi itu lebih terasa. Jadi untuk tahun 2022 ini tentunya kami pada tempatnya untuk berterima kasih kepada rekan-rekan SKPA yang telah merealisasikannya semua target-target yang sudah ditetapkan bagi mereka. Kemudian berikutnya juga mengenai CSR, juga realisasinya juga bagus ya. Ini juga kita akan melakukan evaluasi terhadap tahun 2022, sudah sejauh mana realisasi yang mereka laksanakan. Nanti akan kita laksanakan pada tanggal 20-an kalau nggak salah saya. Kemudian juga rekan-rekan CSO ini juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Nanti kita juga minta pada mereka untuk bisa memaparkan apa yang sudah dilakukan di tahun 2022 dan juga di tahun 2023 apa yang akan mereka lakukan. Karena kita sekarang sudah masuk ke skema karbon, memang yang membantu sepenuhnya adalah rekan-rekan dari CSO ini ya, dari WCS ya dan sebagainya. Nah, rekan-rekan pembangunan, kita sudah mendengarkan dari Bapak Kepala Bapeda bahwa keberhasilan pembangunan yang tercermin dari indikator-indikator makro pembangunan tidak hanya menjadi kewenangan, tidak hanya menjadi kontribusi dari pemerintah saja, tetapi juga dari mitra pembangunan, dan pastinya yang menjadi kunci adalah partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Baik, Pak Kaban, di antara capaian-capaian tersebut tentu ada catatan pahitnya. Untuk bisa kita ambil hikmah dan ini kita jadikan sebagai evaluasi dan juga perbaikan dan menjadi catatan dalam perencanaan kita ke depan. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi catatan pahit di tahun 2022 kemarin? Ya, mungkin yang menjadi persoalan bagi tahun 2022 ini adalah ada beberapa dana-dana yang kita tambahkan di perubahan, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diserap dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk ke depan tentunya kita lebih berhati-hati lagi untuk melihat kemampuan daripada rekanan-rekanan yang ada, sehingga nanti waktu penambahan kegiatan di perubahan itu betul-betul mencapai hasil yang kita inginkan. Mungkin dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa ini harus kita lakukan dengan penuh perhitungan. Baik, selain faktor dari pemerintahan sendiri, faktor kita sendiri, ada faktor-faktor alam, misalnya seperti banjir, bencana longsor, dan itu juga mempengaruhi hasil-hasil pembangunan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya itu pelaksanaan daripada sebuah perencanaan, kita juga harus memperhatikan mengenai faktor-faktor cuaca ini, juga faktor-faktor dalam hal panen, misalnya panen cabai dan sebagainya, itu tentunya tidak bisa kita lakukan secara berbarengan, karena kalau terlalu banyak pasokannya juga harganya juga akan mempengaruhi. Kemudian kegiatan-kegiatan pembangunan fisik itu kita supaya berusaha nanti ke depan jangan ada lagi kontrak yang matinya tanggal 30 Desember, tapi kita usahakan supaya tanggal 30 November itu sudah selesai semuanya kegiatan-kegiatan fisik. Jadi oleh karenanya kita dorong terus supaya kegiatan-kegiatan perlelangan ini dapat segera dilaksanakan. Kemudian yang lebih memusingkan lagi kemarin di tahun 2022 adalah bagaimana perencanaan di tahun 2023 dengan segala pengurangan dana Oksusnya, itu juga menjadi suatu hal yang memberatkan bagi kita. Makanya kita ke depan mengharapkan supaya dana Oksus ini dapat segera berlangsung sebagaimana yang sudah. Jadi sekarang ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk merubah UU-PA dan lain sebagainya. Baik, Pak Kaban. Ini kita sudah memasuki tahun 2023 dan tentu saja ini tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026.
Nah, apa yang menjadi isu strategis dari pemerintah Aceh untuk tahun 2023 ini? Ya, tentunya kita yang pertama mengenai PON ya, pelaksanaan PON yang akan datang, kemudian yang kedua mengenai pengendalian inflasi, karena inflasi juga berhubungan erat dengan kemiskinan, kemudian juga tentang stunting, kemudian kelanjutan daripada proyek-proyek infrastruktur yang masih perlu penanganan, kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kita juga melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur, dan berikutnya bagaimana supaya ekonomi di sektor perkebunan itu bisa bergerak lebih masif dan lebih produktif. Kemudian juga kita mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan UMKM dan pendidikan tenaga kerja, pemagangan dan sebagainya itu juga menjadi perhatian kita. Makanya nanti kita juga mengajak kepada seluruh anggota legislatif agar mereka juga bisa mengusulkan hasil reses mereka ini sesuai dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh daerah kita. Baik, Pak Kaban. Dalam proses pembangunan ini tentu membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki berkurangnya dana otonomi khusus Aceh, jadi 2% menjadi 1%. Nah, apa langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menyikapi berkurangnya dana otonomi khusus tersebut, baik sekarang maupun untuk ketika berakhirnya dana otsus di 2027 nanti? Ya, jadi ada dua upaya yang sedang kita lakukan. Yang pertama tentunya kelompok di mana kita tetap mengharapkan supaya dana otsus ini bisa berlanjut dan bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya pusat nanti akan menyahuti supaya bisa diperpanjang lagi selama mungkin 20 tahun ke depan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelompok kedua yang non dana otsus, kita terus berupaya yang pertama meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan asli Aceh, itu yang pertama yang kita terus lakukan. Sekarang baru sekitar 2,5 triliun. 2,8 kalau nggak salah saya, atau 2,5 triliun, itu nanti kita coba terus meningkatkan, salah satunya dengan rencananya mau dibuat dinas pendapatan tersendiri. Yang kedua, kita juga menggalang dana-dana di masyarakat untuk pembangunan seperti CSR, kemudian juga yang ketiga dana-dana dari rekan-rekan CSO, kemudian juga ya tentunya yang paling penting lagi adalah bagaimana juga kita bisa meningkatkan investasi, dan yang keenam kita juga melakukan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, karena ini efisiensi ini juga merupakan salah satu supaya perencanaan-perencanaan itu lebih terfokus dan lebih mementingkan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh daerah. Ya, baik Pak Kaban. Terakhir barangkali ini Pak Kaban. Kita sama-sama tahu bahwa pembangunan Aceh saat ini sangat tergantung kepada pendanaan pemerintah. Nah, apa ya upaya kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan ini? Itu misalnya dengan sebagaimana Bapak katakan tadi, meningkatkan investasi. Nah, apakah investasi asing ataukah investasi dalam negeri atau kombinasi di antara keduanya? Kalau saya secara pribadi, saya lebih berpikir bahwa bagaimana investasi yang ada uang lokal, karena pengusaha kita sekarang di Aceh juga banyak, mereka juga punya uang. Jadi dinas dinas pelayanan terpadu satu pintu itu mungkin juga lebih fokus juga menggarap dana-dana yang ada di pengusaha-pengusaha Aceh yang berada di Aceh. Karena kita juga sekarang ini juga membutuhkan, ada pabrik minyak goreng kita sangat butuh, kemudian pengolahan perkebunan-perkebunan lainnya seperti padi, dan juga pengolahan beberapa bahan-bahan dari kelautan yang juga perlu kita pikirkan. Karena persoalan di Aceh ini sekarang ini yang paling itu adalah sektor penggerak perindustrian kecil ini, baik di perikanan maupun perkebunan, yang itu perlu mendapatkan perhatian, sehingga ini semuanya ini harus terlibat swasta. Kalau pemerintah mungkin hanya sedikit yang bisa dilakukan. Mungkin demikian. Baik, berarti
Potensi-potensi pengusaha kecil dan menengah di Aceh ini yang sangat besar, ini yang perlu kita dorong bersama-sama, Pak Kaban. Ya. Baik, statement terakhir dari Pak Kaban, mungkin harapan untuk kita semua. Tentunya perencanaan yang baik merupakan setengah dari pelaksanaan. Jadi kita coba berusaha supaya input, output, outcome, benefit dan impact-nya itu betul-betul kita perhitungkan. Jadi kepada seluruh SKPA mulai sekarang coba kita berpikir bagaimana kita berpegang teguh dengan RPA yang sudah ada sehingga capaian 5 tahun itu atau 4 tahun ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban untuk waktunya pada hari ini dan sekali lagi selamat atas gelar doktor yang sudah Bapak peroleh. Semoga Allah memberkahi ilmu dan gelar yang Bapak peroleh. Ya, terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, demikian rekan pembangunan Aceh Bapeda bercerita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.